Guys, buat teman-teman yang sudah punya Infinix Smart 10 atau Smart 10 Plus, ada beberapa settingan-settingan wajib yang harus kita setting biar HP-nya ini makin enak kita gunakannya, makin satset, makin ringan, dan makin gacor, guys. Nah, buat teman-teman yang sudah punya ya Infinix Smart 10 atau Infinix Smart 10 Plus atau Infinix Smart 10 series, teman-teman ya. Nah, wajib banget pakai settingan-settingan ini biar fiturnya juga makin lengkap dan makin muncul semuanya. Nah, buat teman-teman yang penasaran settingannya apa aja, mending kita akan setting bareng-bareng, guys. Oke, teman-teman, ini dia HP-nya Infinix Smart 10. Saya sampel di Infinix Smart 10, teman-teman ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang lagi cari rekomendasi HP 1 jutaan, 2 jutaan, atau yang lagi cari HP Infinix Smart 10 atau Smart 10 series, pokoknya semua HP 1 sampai 5 jutaan, teman-teman bisa lihat daftar harganya di bawah deskripsi video ini, atau mau check out juga biar dapat harga lebih murah dan dapat potongan nanti di Shopee-nya. Dapat potongan YouTube Shopee-nya, teman-teman bisa check out lewat produk yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, kita mulai aja dari settingan yang pertama, teman-teman ya. Oke, kalau sudah, ini kita siap masuk ke settingan yang pertama, guys. Buat teman-teman yang sudah punya HP-nya, kita masuk ya. Oke, untuk settingan yang pertama kita akan menyeting tombol laci, teman-teman ya. Nah, untuk tombol laci di sini ini untuk bawaan cuma ada segini, teman-teman ya, dan masih banyak beberapa tombol-tombol dan fitur-fitur yang belum kita tampilkan. Nah, caranya teman-teman tinggal masuk aja ke kotak di sini ya, kotak di sini. Set. Nah, kita pilih edit tombol pintasan. Nah, di sini banyak banget tombol-tombol dan fitur-fitur yang belum muncul. Nah, biar fitur-fitur yang ada di sini semuanya muncul atau tombol-tombol di sini bisa muncul, teman-teman tinggal klik aja yang hijau-hijau ini. Di sini sudah bisa pakai remote TV ya. Ini Infinix Smart 10 series ini. Nah, teman-teman tinggal klik aja di sini ya. Terus ada penghemat baterai, dia belum muncul, ekstra redup belum muncul. Teman-teman tinggal pilih-pilih aja mana yang mau ditampilkan dan mana yang mau dibuang. Kalau bisa semuanya boleh semuanya, kalau nggak bisa nanti kita sortir lagi, guys. Oke, ini saya yang penting-pentingnya aja, yang butuh-butuhnya. Teman-teman bisa pilih-pilih aja, teman-teman di sini ya. Nih, kita coba apakah bisa semuanya, guys. Biasanya ini nggak bisa semua sih. Tuh ya, berarti harus tersisa 6 icon atau 6 tombol, teman ya. Nah, kalau teman-teman mau diatur lagi, teman-teman tinggal pilih yang di sini, set. Nah, misalkan begitu ya. Kalau mau dibuang, kalau mau ditambahkan, tinggal pilih yang ini. Oke, kalau sudah, teman-teman tinggal pilih selesai saja, guys. Set. Nah, jadi sekarang tombol-tombolnya lebih banyak dan fitur-fitur lebih banyak muncul di sini, guys. Jadi teman-teman udah gak usah nyari-nyari lagi ke pengaturan kemana naik, gak usah ya. Tinggal di sini aja, di sini sudah muncul semua, guys. Oke, itulah settingan yang pertama. Kita lanjut ke settingan yang kedua, guys. Nah, untuk settingan yang kedua kita akan mengaktifkan ketuk 2 kali. Ini banyak banget teman-teman yang butuh ketuk 2 kali untuk menghidupkan dan untuk mematikan, biar gak harus mematikan layar ke sini ya. Apalagi kalau HP-nya kita lagi taruh di bawah seperti ini, kita mau mematikan di sini susah, teman-teman ya. Nih. Tapi kalau di sini tinggal tek 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 tek, enak ya. Nah, cara mengaktifkan ketuk 2 kali ya, teman-teman tinggal masuk aja ke pengaturan, teman-teman ya. Kalau sudah masuk ke pengaturan, kita cari ke paling bawah. Di sini ada sistem nih, teman-teman ya. Sistem, setelah masuk ke sistem ada tindakan dan gestur nih ya. Tindakan dan gestur, setelah masuk ke tindakan dan gestur, di sini ada ketuk 2 kali untuk menyalakan atau mematikan, guys. Oke, di sini masih belum aktif ya, masih non aktif. Kita aktifkan aja begini, guys. Nah, sekarang kita akan coba tes. Tek tek mati ya. Tek tek hidup. Tek tek mati. Tek tek hidup. Oke, mantap, guys. Sekarang kita lanjut ke settingan yang ketiga, guys. Nah, untuk settingan yang ketiga yaitu kita akan menyeting keyboard, teman-teman ya. Karena untuk keyboard di sini bawaan belum nyaman banget, teman-teman ya. Di sini kalau kita ngetik masih ada getarnya, terus tombol angka di sini belum muncul, masih ada sarannya juga. Pokoknya untuk bawaan gak nyaman. Nah, biar bawaannya itu bisa jadi nyaman, gak usah download lagi keyboard baru, teman-teman tinggal setting aja, teman-teman ya. Caranya teman-teman tinggal munculin aja keyboardnya di mana aja, bebas ya. Kalau kita misalkan nih, yang penting muncul. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman tinggal masuk ke yang gear ini, yang bulat ini ya, set. Nah, kalau sudah begini, teman-teman tinggal masuk ke preferensi. Kalau sudah masuk ke preferensi, di sini ada baris angka nih ya. Baris angka bisa diaktifkan ya. Terus kita cari ke bawah, kolom saran nggak apa-apa ya. Titik spasi ganda kita matikan, teman ya. Kita cari lagi ke bawah, getar keyboard ya. Getar keyboard kita akan matikan, guys. Getar keyboardnya matikan. Pop up ini mau diaktifkan, mau enggak juga nggak apa-apa. Sekarang kita kembali 1 kali ya nih. Aktif baris angka ya. Terus ini kolom saran kita aktifkan dulu, nanti kalau misalkan mengganggu kita akan matikan juga. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah sama, kita kembali 1 kali, masuk ke koreksi saran ya, koreksi dan saran. Nah, di sini koreksi otomatis kita matikan, kapital otomatis kita matikan, pemeriksaan ejaan kita matikan, ini matikan, ini matikan, ini matikan. Sini ada kolom saran juga ya. Ini kita coba personalisasi, kita akan matikan juga. Kita coba tes dulu, guys. Oh, ternyata kalau kita kolom sarannya dimatikan, di sini nggak ada, guys ya. Nah, kalau begini udah nyaman, teman-teman, udah nyaman banget, enak. Baris angka juga sudah tampil di sini, teman-teman ya. Tapi di sini teman-teman kalau mau masuk ke pengaturan susah, teman-teman, bingung. Nah, caranya teman-teman tinggal masuk aja ke sini nih ya. Tanda koma di sini tinggal tekan nama, set, dia otomatis masuk ke pengaturan. Dan kita coba tampilkan koreksinya ya. Saran kolom sarannya. Nah, ya ini ya. Tapi yang ininya matikan nih. Kolom saran aja yang kita hidupkan. Kita coba tes.
Nah, kalau begini udah mantap ya. Nih, sarannya sudah gak ada, tapi kolomnya masih ada ya. Pesan suara ada, ganti tema ada, terjemah ada, pengaturan juga ada di sini. Oke, jadi seperti ini gitar sudah gak ada, tapi baris angka sudah muncul, semuanya udah nyaman guys. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang ke berikutnya guys. Yang keberapa? Yang keempat ya. Nah, untuk settingan yang keempat kita akan menyeting tombol navigasi. Nah, buat teman-teman yang gak ada tombol navigasi di sini, suka tanya, Bang, punyaku kok gak ada tombol navigasinya? Gimana cara munculnya? Atau yang sudah ada mau dihilangkan? Bisa temennya. Yang sudah ada mau dihilangkan atau yang nggak ada mau ditampilkan bisa. Teman-teman tinggal aturnya ke pengaturan saja ya. Kalau sudah masuk ke pengaturan seperti biasa kita cari paling bawah set. Nah, paling bawah di sini ada sistem teman-teman. Di sistem sini kita masuk ke sistem. Nah, setelah masuk ke sistem di sini kita ada navigasi sistem ya paling atas ya, navigasi sistem. Nah, biasanya kalau yang nggak ada tombolnya itu teman-teman pilih yang gestur yang ini. Nah, kalau yang gestur di sini otomatis dia nggak ada tombolnya. Untuk kembalinya teman-teman di satu dari samping ya, samping ini bisa teman-teman ya. Tuh. Oke, tapi kalau buat orang tua biasanya itu kalau nggak ada tombolnya begini dia kurang nyaman ya, atau yang sudah biasa pakai tombol itu kurang nyaman. Teman-teman tinggal tampilkan lagi ke sini navigasi sistem. Nah, pilih yang 3 tombol di sini guys. Dan di sini untuk kembalinya bisa diatur ya, mau di sebelah kiri bisa, mau di sebelah kanan juga bisa guys. Oke, kalau sudah kita lanjut ke settingan yang kelima guys. Nah, untuk settingan kelima ini kita akan mematikan getar tombol ya. Apalagi buat teman-teman yang di sininya pakai tombol navigasi. Nah, kalau pakai tombol navigasi ini harus banget ya matikan getar tombolnya biar nyaman aja, biar disentuh itu gak berat gitu ya. Nah, cara mematikan getar sentuhannya atau getar tombolnya teman-teman tinggal masuk lagi ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan teman-teman tinggal cari suara dan getar nih ya, suara dan getar. Oke, sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk ke suara dan getar di sini ada umpan balik haptik nih, umpan balik haptik set. Nah, di sini kita matikan ya, set. Nah, terus di sini haptik keyboard juga kita akan matikan juga ya. Pokoknya haptik di sini kita matikan semuanya, kita coba tes sentuh. Wah, udah mantap guys ya. Wih, keren, udah gak ada getarnya. Oke, udah gak ada gitarnya guys, udah mantep banget. Nah, sekarang kita lanjut ke settingan yang keenam yaitu waktu tunggu layar dan rasio layar. Nah, buat teman-teman yang suka HP-nya nih, kita diamin sebentar HP-nya itu mati, diamin sebentar HP-nya itu mati. Nah, biar gak terlalu mudah mati, teman-teman bisa disetting teman-teman ya. Waktu tunggu layarnya, caranya teman-teman tinggal masuk aja ke pengaturan ya. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman di sini kita cari layar dan kecerahan ya. Layar dan kecerahan, terus kita cari ke bawah. Di sini ada waktu tunggu layar. Waktu tunggu layar untuk bawaan di sini masih 30 detik teman-teman ya. Kita ubah ke 1 menit. Nah, kalau sudah di 1 menit ini jadi standar ya, gak terlalu mudah mati dan gak terlalu lama juga. Dan di sini satu lagi ada rasio penyegar layar. Nah, buat teman-teman yang HP-nya mau lebih gacor, temennya lebih satset layarnya mau lebih gesit, teman-teman bisa pilih refresh layarnya atau rasio penyegar layarnya ke tinggi atau ke 120 Hz ya nih. Nah, pilih ke ini teman-teman. Tapi kalau yang ini resikonya ke baterai dia lebih boros teman-teman, tapi dia lebih satset dan lebih gacor. Tapi kalau teman-teman lebih irit bisa ubah ke otomatis. Silakan teman-teman atur di sini ya. Nah, kalau yang ini mau di otomatis bisa atau di tinggi juga bisa. Oke, kalau sudah teman-teman kita lanjut ke settingan yang berikutnya guys. Nah, untuk yang berikutnya itu kita akan lanjut ke settingan yang ketujuh yaitu fitur AOD. Tentunya kita akan aktifkan fitur AOD. Nah, walaupun HP ini HP murah 1 jutaan tapi dia udah ada fitur AOD-nya juga atau always on display. Jadi kalau kita HP-nya itu taruh atau lagi layarnya itu mati, teman-teman nanti akan ada tampil jam atau dan sebagainya. Caranya teman-teman tinggal aktifkan aja ya, masuk ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, masuk ke wallpaper dan personalisasi nih ya, wallpaper dan personalisasi. Setelah masuk ke sini teman-teman bisa masuk ke selalu tampilkan ya, selalu tampilkan ya. Teman-teman bisa pilih-pilih di sini ya, mau yang mana. Nanti kalau lagi layarnya mati, kita coba pilih-pilih aja dulu yang mana ya. Yang ini aja nih ya, saya coba contoh ya ini ya. Nah, di sini teman-teman mau diaktifkan bisa atau mau dimatikan juga bisa, kita pilih terapkan. Oke. Nah, sekarang kita akan matikan apakah jamnya itu akan tampil atau AOD-nya itu akan aktif. Oke. Kita coba taruh. Oh, aktif ya. Tuh, ada jam dan dia gak bakal kesentuh. Nih, mantap banget ya. Oke, kita coba matikan, kita coba taruh. Udah ya, ada ya tampil jamnya. Oke, mantap, fitur AOD sudah aktif teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke settingan yang ke-8 guys. Nah, untuk settingan yang ke-8 kita akan menampilkan jaringan teman-teman, menampilkan status jaringan. Nah, biar jaringannya itu kelihatan lagi bagus atau lagi jelek. Teman-teman bisa kelihatan di sini ya notifikasi jaringannya. Teman-teman bisa aktifkan. Caranya teman-teman tinggal masuk aja ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, cari notifikasi dan bilas status ya. Notifikasi dan bilas status, terus kita cari ke bawah. Nah, di sini kita pilih ke bilas status. Nah, di sini untuk kecepatan jaringan belum aktif tentunya untuk bawaan. Teman-teman bisa aktifkan aja semuanya ya. Nih, jaringannya, Bluetooth segala macam bisa ditampilkan. Jadi nanti tuh tampil di sini teman-teman ya. Oh, ya dia tampil di sini jaringannya. Oke, kalau sudah diaktifkan kita lanjut ke settingan yang ke-9 yaitu kita akan mengaktifkan beberapa fitur-fitur AI yang ada di Infinix Smart 10 series ini guys. Caranya kalau teman-teman belum diaktifkan, yang pertama teman-teman bisa tekan aja di tombol tengah sini ya. Set. Ya, oh ini dia masuknya ke Gemini ya. Kita coba yang ini, set. Nah ya, berarti adanya di tombol samping sini. Ya, kalau sudah muncul selamat datang di Polak, teman-teman bisa aktifkan ya, setujui.
Oke, nah dia sudah tampil ya, sudah aktif ya AI-nya. Terus di sini kita teman-teman bisa pakai ya AI-nya, mau deskripsikan gambar, mau gambar ke dokumen, pemecahan masalah, meringkas dokumen dan segala macam. Nanti bisa teman-teman tinggal ditekan aja di sini set. Nah, nanti masuk ke AI teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke settingan yang berikutnya, yaitu kita akan menambahkan RAM. Nah, buat teman-teman yang suka nanya bisa ditambahkan gak RAM-nya. Nah, buat teman-teman yang suka ditambahkan RAM-nya atau yang mau ditambahkan, teman-teman bisa atur ya. Cara pengaturnya ke sini, teman-teman tinggal masuk aja ke pengaturan. Di paling atas di sini ada ponsel saya nih ya, ponsel saya set. Nah, kita cari di sini ada RAM ya, nih RAM. Nah, ini untuk bawaan saya masih pakai 4+1. Nah, buat teman-teman yang mau ditambahkan sampai berapapun, nah di sini bisa ya, nih set. Nah, bisanya sampai 4+4 maksimal ya. Teman-teman tinggal pilih aja keempat, nanti modifikasi, tapi nanti HP-nya bakalan mati dulu ya, restart dulu, biarin aja, nanti setelah hidup dia bakalan jadi 4+4 ya, buat menambahkan RAM-nya seperti itu guys. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang ke-11, yaitu kita akan menyeting keamanan. Nah, untuk keamanan di sini biasanya teman-teman juga sudah pada bisa teman-teman ya, untuk mengunci layar, terus face unlock, teman-teman juga bisa aktifkan. Caranya masuk aja ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman tinggal masuk aja ke kata sandi dan keamanan ya, kata sandi dan keamanan. Nah, di sini teman-teman bisa aktifkan sidik jarinya, pembuka kunci dengan wajah dan pola segala macamnya juga bisa diaktifkan ya, hub pencurinya juga bisa diaktifkan. Pokoknya di sini teman-teman bisa aktifkan beberapa keamanan di HP Infinix Smart 10 ini guys. Oke, untuk yang terakhir teman-teman bisa hapus aplikasi-aplikasi yang nggak penting ya, aplikasi bawaan. Tapi biasanya kalau di si Infinix itu sudah bersih ya, mau itu HP 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan, biasanya aplikasinya udah bersih teman-teman ya. Jadi mungkin kalau kita mau hapus cuma sedikit aja ya, misalkan Palm Store ya bisa dihapus ya, tinggal tekan nama aja. Set. Oh, ini gak bisa teman-teman ya, kita pilih ke info aja, paksa berhenti aja kalau gak bisa ya. Terus apalagi nih yang sekiranya teman-teman gak mau dipakai atau gak bakal dipakai bisa dihapus. Tapi ini udah bersih sih, gak ada aplikasi yang harus dihapus. Biasanya paling Shopee atau apalah sedikit teman-teman yang mau dihapus. Caranya teman-teman tinggal tekan aja lama begini ya, uninstall ya, contoh saya set. Jadi uninstall ya. Jadi kalau nantinya ke memori itu bisa lebih luas lagi dan ke RAM juga bisa lebih ringan. Oke, jadi itu dia 12 settingan wajib yang harus kita setting di Infinix Smart 10 ini guys. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh banget komen di bawah video ini, atau kalau ada tambahan-tambahan boleh komen juga di bawah video ini guys. Oke, terima kasih. Bye bye.